Dulu. Nah, sampai Handi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah rekan-rekan sobat Dundrat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih beri kesempatan untuk berkumpul melalui media online. Dan hari ini saya ingin sedikit share dengan rekan-rekan, bukan berarti saya lebih tahu atau lebih paham, namun lebih ke berbagi pengalaman dari beberapa tahun ke belakang tentang struggle setiap individu manusia yang mungkin selama ini dialami namun tidak terpetakan dengan baik. Nah, saya berharap dengan adanya materi ini kita bisa mampu memetakan apa yang menjadi dasar dari bagian manajemen yang bertema habit of success atau kebiasaan dari sebuah kesuksesan. Ya, nah manusia pada umumnya ketika mendengar kata sukses, yang terbayang itu adalah sesuatu hal yang besar, suatu hal yang wah. Kalau saya minta teman-teman untuk membayangkan orang yang paling sukses menurut Anda, mungkin akan terbayang Elon Musk, Steve Jobs, bahkan Rasulullah SAW, gitu kan. Hanya saja ketika kita mendefinisikan siapa orang yang paling sukses, kita membayangkan seorang yang jauh, seorang yang besar, seorang bahkan mungkin kita tidak pernah bertemu, termasuk dengan baginda Rasulullah SAW. Ya, nah ternyata kalau kita breakdown ke dalam hal yang paling inti daripada sukses, sukses itu tidak semegah atau tidak serumit yang dibayangkan selama ini. Ya, nah mari kita mulai untuk meniti hal apa saja menjadi prinsip dasar sebuah kesuksesan yang berhubungan dengan biologis daripada manusia. Jadi ini bukan masalah psikologis, bukan masalah keilmuan-keilmuan yang sifatnya apa tuh ide atau pemikiran atau definisi, tapi ini kita kembalikan kepada biologisnya manusia. Sehingga ini menjadi dasar yang paling dasar dari setiap definisi sukses yang dikemukakan oleh orang-orang yang dianggap sukses selama ini. Nah, habit of success sebetulnya ini berhubungan dengan sejarah dari apa tuh namanya insting bertahan hidup manusia. Ya, pada dasarnya teman-teman, kalau kita bayangkan 10.000 tahun yang lalu, ya, manusia sudah hadir di muka bumi. Ya, kita kenal itu sebagai zaman prasejarah. Di mana manusia merupakan bukan makhluk yang paling kuat, dan manusia itu bukan makhluk yang paling cepat. Ya. Namun kalau kita perhatikan 10.000 tahun yang lalu, manusia hidup punya 1.001 alasan untuk membuat manusia itu tidak bisa bertahan hidup. Binatang-binatang pada saat itu jauh lebih besar daripada manusia. Para predatornya pun jauh lebih cepat, lebih kuat, lebih buas daripada manusia. Sehingga manusia perlu memupus diri mereka ke dalam bentuk yang paling maksimal. Nah, pertanyaannya adalah, apa bentuk maksimal dari manusia itu? Kenapa manusia bisa bertahan ya menghadapi mamut ya binatang sejenis gajah yang besarnya 2 kali lipat daripada gajah, manusia bertahan, mamut punah. Kenapa manusia bisa lebih bertahan daripada singa saber-tooth yang lebih besar, lebih ganas daripada harimau modern? Nah, ini manusia berpegang atau mengandalkan potensi terbaik mereka atau sumber daya terbaik mereka yang namanya otak. Nah, sehingga sobat Dunda sekalian, apapun yang berhubungan dengan manusia pasti dikembalikan kepada otak manusia. Ya, sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan manusia pasti dikembalikan pada otak manusia. Baik itu perasaan, baik itu tindakan, baik itu pola pikir, semua dikembalikan kepada otak manusia. Nah, otak manusia
secara sederhana seolah dibagi menjadi dua bagian, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Di mana kita sebagai manusia dikontrol 98%, maaf, 88% oleh alam bawah sadar kita. Nah, pertanyaannya adalah alam bawah sadar itu seperti apa? Ada di mana? Nah, ini merupakan peta sederhana dari otak manusia. Manusia secara attitude atau perilaku itu berdasarkan kepada peta sederhana dari otak ini. Jadi ini adalah hasil pensederhanaan ya. Aslinya jauh lebih kompleks. Namun kalau saya paparkan mungkin bisa menambah SKS ya. Kita menjelaskan di sini. Nah, saya akan sedikit mengulas bagian otak ini agar kita tahu definisi sukses secara biologis bagi manusia itu seperti apa. Otak manusia kalau dibelah secara vertikal seperti ini, maka akan ada 3 bagian otak yang ada dalam diri kita, yaitu adalah reptilian kompleks, limbic system, dan neokortex. Nah, urutannya adalah reptilian kompleks, walaupun namanya reptilian kompleks, tapi ini adalah memiliki fungsi yang secara bahasa sederhana, tapi secara biologis sangat luar biasa. Otak reptil, keterbatasannya adalah dia tidak bisa berpikir, dia tidak merasa. Ya, dia hanya mampu didesain untuk bertahan hidup. Oke. Nah, kita berbagi otak yang mirip dengan binatang reptil, amfibi, dan aves. Ya, kita berbagi komposisi yang mirip. Ya, sehingga otak reptil ini kan tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir. Anda tentunya tidak akan pernah bisa melihat ya seekor cicak nangis kalau anaknya kita cincang-cincang di depan induknya. Atau kita ambil telur buaya, dia tidak akan nangis meronta-ronta. Gitu kan. Makanya belum pernah kan lihat buaya galau gitu kan. Hari ini makan kijang apa kambing ya. Nah, itu dikarenakan buaya memiliki komposisi otak reptil yang sama dengan kita. Nah, namun otak reptil ini didesain untuk bertahan hidup ya. Sehingga seluruh saraf refleks ada diatur oleh otak reptil. Otak reptil pun mengkontrol 12 sistem dalam tubuh kita. Nah, di sini kan ada Pak Dokter ya, mungkin bisa nanti mengkoreksi atau menambahkan jika saya ada yang kurang atau saya yang tidak tepat. 12 sistem dalam tubuh kita di antara sebagian kecil adalah sistem pernafasan, peredaran darah, sistem ekskresi, sekresi. Itu semua dikontrol oleh alam bawah sadar yang namanya otak reptil. Kita tidak bisa mengkontrol otak reptil. Ya, otak reptil tidak bisa berpikir. Kebayang kalau tangan kita kebakar, kan kita langsung refleks tuh, langsung ngangkat, nggak ada berpikir apapun. Kebayang kalau tangan kita kebakar dan kita berpikir, yang terjadi adalah terjadi perubahan suhu di tangan saya. Apa yang terjadi? Tahu-tahu tangan kita udah gosong. Oleh karena itu, otak reptil langsung berhubungan dengan saraf parasinapsis, dan ini berhubungan dengan seluruh fungsi gerak tubuh kita. 12 sistem dalam tubuh kita dikontrol semuanya oleh otak reptil. Di mana kita tidak secara alam sadar tidak bisa mengontrol itu. Contoh gini, teman-teman sekarang silakan berkedip. Bisa kan Anda mengontrol berkedip? Tapi sebetulnya 88% sehari-hari kita berkedip secara refleks. Ya, silakan kalau Anda bayang kalau Anda berkedip dikontrol. Kicep, bentak, kicep, bentak. Pegel kan? Tapi kita secara refleks berkedip secara otomatis. Termasuk bernafas. Silakan kalau Anda kebayang kalau bernafas itu harus diperintah. Ya, akan sangat repot sekali. Sehingga bernafas menjadi satu hal yang sifatnya natural, terjadi begitu saja karena itu dikontrol oleh saraf parasinapsis yang dikendalikan oleh otak reptil. Oke. Nah, sekali lagi, jadi otak reptil tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa. Oke. Lalu naik ke atas ada namanya limbic system. Limbic system ini adalah sebuah perpustakaan yang sangat luar biasa. Semua yang pernah kita cium, pernah dengar, pernah lihat, pernah sentuh, pernah kecap, itu semua masuk, tidak pernah hilang, namun itu dimasukkan ke dalam sebuah perpustakaan yang sangat luar biasa besar, yaitu namanya limbic system atau otak mamalia. Nah, otak mamalia ini sayangnya
si memori yang si gudang perpustakaan yang sangat luar biasa tadi yang dihimpun dari panca indera yang kita punya itu tidak muncul dalam bentuk ingatan, tapi muncul dalam bentuk perasaan. Ya, jadi di sini ketika otak mamalia, misalkan Anda pernah ketemu orang tiba-tiba ada perasaan, kayaknya kita pernah ketemu deh. Nah, itu adalah bagian dari otak limbik sistem kita memberikan informasi, ya. Atau Anda mungkin pernah punya sahabat SMA, tiba-tiba di kuliahan juga punya sahabat juga, Anda akan melihat kemiripan antara entah kenapa kayaknya dia ini mirip kayak sahabat saya yang ini, dia mirip sama sahabat saya yang ini. Ternyata itu adalah merupakan sebuah sistem yang ada di otak mamalia kita, sehingga kita akan bertemu dan bergaul dengan karakter-karakter orang yang serupa. Ya, nah otak limbik sistem ini adalah tidak bisa berpikir, dia hanya bisa merasa. Makanya di sini letak semua emosi, ya, perasaan, susah, senang, sedih, bahagia, semua ada di otak mamalia. Dan otak mamalia tidak bisa berpikir, dia hanya bisa merasa. Ya, salah satu ciri bahwasanya otak mamalia itu tidak bisa berpikir adalah ya tadi kita mengenal kata cinta, kita mengenal kata marah, kasih sayang. Kita tahu kan ya, orang-orang yang sedang jatuh cinta dia nggak bisa berpikir. Orang-orang yang sedang marah dia tidak bisa berpikir. Kenapa? Karena sedang dikontrol oleh alam bawah sadar yang namanya otak limbik system atau otak mamalianya. Nah, limbik system, otak mamalia dan otak reptil itu semua ada di alam bawah sadar. Sehingga kita agak sulit untuk mengkontrolnya karena itu sistem alam bawah sadar kita. Nah, satu-satunya alam sadar, bagian otak yang alam sadar adalah neokorteks. Neokorteks, neo artinya baru, kortek artinya lapisan. Nah, neokortek inilah, walaupun komposisinya hanya 12%, tapi neokortek inilah satu-satunya bagian otak yang mampu digunakan untuk berpikir. Ya, ciri khasnya adalah bahwa neokortek bisa dibuat berpikir adalah neokortek mampu melihat sesuatu hal yang belum pernah ada atau sesuatu hal yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Itu sebabnya kenapa konsep surga dan neraka, konsep agama hanya bisa diterima oleh manusia karena manusialah satu-satunya makhluk yang memiliki diberikan anugerah neokorteks. Ya, Anda tidak bisa Anda bisa mengajarkan binatang untuk melakukan sesuatu, tapi Anda tidak bisa mendidik mereka. Ya, neokortek inilah yang membuat kita mau masuk surga, menghindari neraka. Ya, neokortek inilah yang membuat kita mampu merindukan seseorang walaupun tidak pernah bertemu. Neokortek inilah yang mampu kita mencintai seseorang, sangat mencintai walaupun tidak pernah bertemu. Contohnya apa? Ya, kecintaan kita dan kerinduan kita pada Rasulullah SAW. Belum pernah bertemu, tapi selalu rindu. Belum pernah bersua, tapi kita selalu jatuh cinta. Saking cintanya, setiap hari semaksimal mungkin kita lakukan sunah-sunahnya. Yang dilakukan, yang diucapkan, dan melakukan apa yang direstui oleh beliau. Betapa luar biasanya. Sehingga yang namanya kita dalam memandang sama manusia, daerah mana yang kita masukkan, apakah neokortek, limbik system, atau reptilian. Nah, dari sini sumber dari segala sumber yang namanya kesuksesan. Sekali lagi, semakin ke bawah, kekuatannya akan semakin besar. Semakin ke atas, kekuatannya akan semakin melemah. Ingat, neokortek hanya mengkontrol 12%, sedangkan limbik system dan reptilian system itu 88%. Jadi, dorongan paling kuat ada di otak reptil, karena berhubungan dengan bertahan hidup. Ya, contohlah gini, misalkan Kang Dani itu misalkan takut banget sama tikus misal ya, takut sama tikus ya. Walaupun Kang Dani badannya besar, gagah perkasa, jago rengkas gitu kan, begitu ada tikus pasti minimal ngajorowok tah. Ya. Walaupun di depan tuh ada calon mertua, ada klien, ada bahkan mungkin dulu ada calon pasangan, aya berit, refleks, ngejerit, maratan langit, ngocek, maratan jagat gitu kan.
Dikarenakan apa? Karena rasa takut ada di yang namanya reptilian kompleks, walaupun kita tidak bisa menjelaskan, gitu kan. Nah, termasuk masalah perasaan. Ketika perasaan mulai muncul, maka itu akan mematikan yang namanya pola berpikir. Ya kita lihat orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang kasmaran ya. Ini Pak Dokter nih yang sedang lagi kasmaran gitu kan. Itu kadang-kadang panca inderanya masih matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa ngedengar karena masih cinta Teh Ari gitu juga. kan. Teh Ari juga, oh iya betul, barakallah fiik Teh Ari ya. Lagi jatuh cinta itu 3 bulan pertama lah ya, mata masih nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar gitu kan. Kenapa? Karena cinta tadi, masih masih lebih kuat daripada otak neokorteks. Nah, maka dari itu dari sistem biologis ini muncullah yang namanya attitude. Nah, attitude ini manusia pada dasarnya memiliki sifat dasar manusia. Nah, ini adalah merupakan framing atau kerangka acuan kesuksesan. Satu, manusia itu egois. Kedua, ini tidak usah saya jelasin lagi, pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Pokoknya intinya manusia itu adalah satu, sifatnya itu egois. Kedua, manusia itu nggak suka ditolak, nggak suka dilabel, nggak suka dihakimi, tapi sangat suka dan mudah dikondisikan. Yang ketiga, manusia selalu mencari persamaan. Ya, makanya Teh Ari sama Pak Dokter menikah dengan sama manusia kan, gitu kan. Mau walaupun seseksi apapun kalau lihat munding tidak akan tertarik pasti. Yang keempat adalah manusia selalu mencari dukungan, ya. Nah, ini sifat dasar manusia. Sehingga manusia hanya akan bergerak pada 2 kasus. Sekali lagi ya, manusia hanya akan bergerak, termotivasi untuk melakukan sesuatu itu pada 2 kasus. Apa itu? Manusia itu selalu mendekati kesenangan, menjauhi ketakutan. Basic prinsipalnya itu. Manusia itu selalu mendekati kesenangan, menghindari ketakutan. Ya, makanya kalau dalam bahasa profesional ada punishment and reward. Ya, diharapkan manusia takut akan panis, manusia akan datang menghadiri reward. Ya, makanya dalam agama Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita membuat surga dan neraka. Itu adalah kita mendekati ke sana. Kenapa surga begitu digambarkan begitu detail, begitu vivid dalam Quran? Termasuk juga neraka. Begitu detail, begitu vivid, begitu nyata salah gitu kan kalau kita bayangkan. Itu untuk menandakan apa ya? Allah Subhanahu wa taala tahu makhluk ciptaannya. Manusia itu hanya bergerak mendekati kesenangan, menjauhi ketakutan. Diharapkan kamu takut dengan neraka, kamu mendekati surga. Sehingga kalau ada orang yang beribadah karena pengen masuk surga, ya memang seperti itu sistemnya gitu kan. Memang didesain seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, manusia hanya bergerak karena 2 hal tadi, mendekati kesenangan, menjauhi ketakutan. Nah, di sini hal yang paling menariknya. Nah, nah sehingga kita muncul pada sebuah definisi. Definisi yang selama ini kelihatan mirip padahal beda banget. Apa itu? Bedanya antara reputasi dengan karakter. Nah, ini kenapa saya perlu angkat ini? Teman-teman sekalian, sobat Dundrat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, reputasi adalah kita dilihat oleh orang lain. Reputasi adalah penilaian orang lain terhadap diri kita. Sedangkan karakter adalah diri kita yang sesungguhnya. Itu adalah karakter, ya. Nah, dulu master saya pernah bilang, tebarlah pikiran, kamu akan menuai kata-kata. Tebarlah kata-kata, kamu akan menuai perilaku atau tindakan. Tebarlah perilaku, kau akan menuai karakter. Tebarlah karakter, kau akan menuai takdir. Nah, dari sini ternyata hubungannya adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita banyak bermain di neokortex, maka kita akan mengambil kesan seperti lebih logis, lebih punya landasan hukum, lebih punya bisa diterima secara akal sehat. Kalau kita banyak berpikir berkutat di emosi, ya, di perasaan yang mengontrol kita, maka akan muncul kata-kata yang berhubungan dengan perasaan. Contoh seperti ini.
Kalau orang yang berpikir dengan logika, dia akan berkata gini, saya pikir masalah ini masalah yang mudah. Saya beranggapan masalah ini sangat ringan. Nah, itu ada kata anggapan, kata-kata berpikir, itu adalah bagian bahwa Anda sedang menggunakan otak neokortek. Tapi kalau misalkan ada kata-kata, saya rasa, nah, dia sedang menggunakan emosinya. Jadi, kata-kata yang dipilih itu mendefinisikan apa yang sedang dituai, bagian mamalia kah atau bagian neokortek kah. Nah, teman sekalian, banyak kita terjebak di antara reputasi dengan karakter. Sedangkan reputasi itu adalah ketika kita melihat lingkungan sekitar seseorang yang ke masjid, seseorang yang ikut kajian, pembicara, ya saya pribadi ini bukan kita tapi saya pribadi sering terjebak di reputasi, sering mempertimbangkan apa penilaian orang lain terhadap kita. Nah, sehingga ketika ada yang katakan ustadz, kayak contohnya ustadz aja, kata ustadz itu adalah merupakan ustadz itu adalah bagian daripada reputasi, bukan karakter, gitu kan. Makanya nggak fair kalau kita mengatakan ustadz kok kayak gitu. Nah, itu nggak fair sekali kita berkata seperti itu. Kenapa? Karena ustadz ada reputasi. Yang memberikan gelar ustadz itu bukan dirinya sendiri, tapi orang masyarakat sekitarnya. Sehingga kita tidak boleh terjebak di situ. Nah, sayangnya teman-teman, media sosial saat ini itu adalah merupakan dunia reputasi. Kita terjebak di sana sehingga kita lupa akan karakter yang sesungguhnya. Kenapa? Karena karakter itu adalah hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Ya, makanya dalam Islam ada yang mengatakan jagalah amal ibadahmu. Kita harus memiliki amal ibadah yang tidak diketahui siapapun. Ya, misalkan contoh dalam infak ya, berinfaklah dengan tangan kananmu sampai-sampai tangan kirimu nggak tahu, misalkan. Itu menandakan apa? Bahwa kita seolah kayak diwajibkan untuk merahasiakan amal ibadah kita. Kenapa? Karena ketika kita merahasiakan amal ibadah kita, kita sedang membentuk karakter. Gitu. Makanya Allah sangat menghargai salah satu golongan manusia yang dilindungi di padang mahsyar nanti adalah laki-laki atau perempuan yang menangis di kala kesendirian di tengah gelapnya malam. Kenapa? Itu karakter masalahnya. Itu dari diri dia sendiri. Dia sebenarnya dia itu seperti itu, gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita sholat berjamaah yang sifatnya itu ada unsur-unsur apa tuh dakwah, sifatnya unsur-unsur apa tuh namanya teladan, hati-hati terjebak di reputasi. Gitu. Nah, media sosial kita adalah media sosial yang sifatnya yang mengagungkan reputasi dengan adanya tombol like, dengan adanya subscriber, dengan adanya follower, itu adalah reputasi. Seolah-olah orang yang punya subscribernya di atas 2 juta itu a better person dengan orang yang tidak punya subscriber sama sekali. Ya, orang yang punya mobil mewah lebih baik ketimbang orang yang nggak punya mobil. Seolah-olah seperti itu. Karena kita ada tinggal di dunia yang sedang terpusat di reputasi, gitu kan. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa ini nama baik saya tercemar, nah hati-hati, bisa jadi orang tersebut belum memiliki karakter. Ya, kita lihat Rasul kita deh, secara karakter nggak ada yang meragukan kekuatan karakter dari Rasulullah SAW. Bahkan setiap orang yang pernah bertemu Rasul, bahkan mengakui bahwa Rasulullah SAW punya karakter yang luar biasa. Minimal 4 yang didefinisikan. Sidik, fatonah, amanah, tablik, gitu kan. Itu minimal banget. Tapi kalau kita lihat secara reputasi, kita berbicara hal yang berbeda. Bisa jadi kita seolah-olah kita sedang tidak membicarakan orang yang sama. Karena reputasi. Ada Majnun, dianggap gila, dianggap penyihir, dianggap sebagai pemecah belah keluarga, menjauhkan anak dari orang tuanya, suami dari istrinya. Itu reputasi. Nah, oleh karena itu, yang benar adalah karakter. Karena karakter itu jujur. Yang menilai ada diri Anda sendiri. Hanya Allah dan Anda yang tahu karakter Anda. Tapi reputasi itu seperti 2 mata pisau, 2 mata pedang, ya. Nah, di sini
Definisi sukses yang akan saya gelontorkan adalah definisi sukses yang masuk ke dalam karakter, bukan ke dalam reputasi. Mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh teman-teman atau mentor atau trainer yang mendefinisikan sukses atau orang-orang terkenal sekalipun. Sukses adalah bla bla bla, sukses adalah bla bla bla, tapi itu terjebak di reputasi. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan definisi sukses ke dalam dasar yang paling prinsip yang menentukan karakternya. Nah, di sini ada dua hal yang premis yang saya ajukan berdasarkan Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyindir manusia dengan berfirman, kenapa kamu selalu mengatakan hal-hal yang tidak kamu lakukan? Tolong diingat arti ayat ini. Mungkin untuk Kang Dea bisa dibantu nanti ayat apa gitu ya di Quran apa. Jadi ini merupakan sindiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu selalu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Yang kedua, ini pengalaman pribadi saya masuk di salah satu masjid yang cukup terkemuka di Bandung, ya Masjid Persis yang di Jalan Pajagalan. Itu tertulis dengan besar di pintu masjidnya. Dan tulisannya adalah beribadahlah terus-menerus sampai muncul sebuah keyakinan. Masya Allah, ini betul-betul menggugah saya. Betul-betul membuat saya meredefinisi dari kata sukses itu sendiri. Dari dua hal ini, yang pertama adalah teguran dari Allah, kenapa kamu selalu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Yang kedua adalah beribadahlah terus-menerus sampai muncul sebuah keyakinan. Maka saya mendefinisikan berdasarkan biologis manusia, sukses adalah sesederhana melakukan apa yang kita putuskan. Teman-teman sekalian, betapa sering kita tidak melakukan apa yang kita putuskan. Ya, kita hari ini memutuskan untuk saum, tapi kenyataan kita tidak melakukan. Nah, apapun definisi sukses di luar sana, ketika Anda belum mampu melakukan apa yang kita putuskan, maka mohon maaf, itu semua hanya angan-angan. Itu semua hanya impian kosong. Tapi ketika kita melakukan apa yang kita putuskan, walaupun kita tidak memiliki definisi yang akbar, definisi yang besar, definisi yang mungkin secara tata bahasa bagus, tapi kita sedang membentuk karakter, maka tujuannya sudah pasti akan jelas. Kalau kita melakukan setiap hari apa yang kita putuskan, melakukan apa yang kita putuskan setiap hari, sesederhana. Misalkan saya mau hari ini, saya mau cuci piring. Ya, apapun yang terjadi, Anda lakukan cuci piring. Hari ini saya melakukan push up 10 kali push up. Apapun yang terjadi, mau capek, lemah, letih, lesu, push up 10 kali. Hari ini saya pengen tahajud. Apapun Anda lakukan untuk melakukan, apapun Anda kondisikan untuk bisa melakukan tahajud tersebut. Dan lihat 21 hari ke depan ketika Anda mencoba memaksa diri Anda. Dan ini Allah bisa harus dipaksa. Allah bisa karena dipaksa. Bukan karena terbiasa, tapi Allah bisa karena dipaksa. Paksakan teman-teman. Paksakan diri Anda. Paksakan diri antum untuk selalu melakukan apa yang kita putuskan. Oleh karena itu, maka jangan putuskan banyak hal dalam hidup. Putuskan hal-hal sederhana aja dulu, sedikit tapi pasti Anda melakukannya. Ya, makanya ada kata-kata insya Allah itu adalah merupakan hal yang luar biasa di Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah mengizinkan, artinya ketika kita berkata insya Allah itu kita sedang bertransaksi dengan Allah. Jika Allah mengizinkan, maka saya pasti akan melakukan. Satu-satunya hal yang membuat saya tidak melakukan adalah karena Allah tidak mengizinkan. Contoh misalkan, saya hari ini mau KCM misalkan, KCM ya. Rek hujan angin dordar gelap gitu kan. Misalkan istri nggak ngizinin, tetap aja ikut KCM. Tapi ketika Allah misalkan membuat ban motor kita bermasalah, gitu kan, kita sakit, tiba-tiba ada, mohon maaf, keluarga kita
yang mungkin terkena musibah yang fatal, maka itu Allah berkehendak lain. Itu sudah masuk definisi insya Allah. Artinya hanya kehendak Allah lah yang membuat saya berhenti untuk tidak ke KCM hari itu. Nah, teman-teman sekalian, melakukan apa yang kita putuskan tidak sederhana dan semudah ketika dilakukan. Ya, memang mau mengatakan sangat mudah sekali, tapi kenyataannya sangat sulit. Melakukan apa yang kita putuskan inilah sumber induk dari segala induk istiqomah. Kalau kita mau istiqomah, prinsipnya satu. Setiap Anda bangun tidur, setelah Anda berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusur, Anda putuskan apa yang akan Anda lakukan hari ini, dan Anda pastikan, keluarkan seluruh daya upaya untuk melakukannya. Karena teman-teman, bahayanya ketika teman-teman tidak melakukan apa yang Anda putuskan adalah Anda akan jadi pribadi yang hopeless. Anda akan jadi pribadi yang tidak memiliki rasa percaya diri. Gini, percaya diri itu adalah dua kata. Ya, kita selalu bilang kamu mau nggak pede, nggak percaya diri. Oh, aku percaya diri. Dengan mudah kita katakan, tapi kita nggak ngerti artinya apa. Percaya diri. Ketika kita tidak percaya diri, kenapa? Kita tidak percaya diri karena kita sudah terlalu sering tidak melakukan apa yang kita putuskan. Sehingga diri kita itu nggak percaya pada diri kita sendiri. Sehingga ketika saya mengatakan, ya kamu bisa, dia nggak percaya. Saking seringnya saya tidak melakukan apa yang saya putuskan. Sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, maka kita tidak percaya. Itu sebabnya kenapa banyak manusia yang sulit untuk berubah. Manusia banyak banget sulit untuk memulai kebiasaan. Kenapa? Karena dia tidak membiasakan diri melakukan apa yang diputuskan. Dan sobat tundat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pastikan Anda memastikan anak putra-putri kita dilatih untuk melakukan apa yang kita putuskan. Mohon maaf, jangan pernah membebani anak kita langsung dengan sholat wajib 5 waktu. Jangan pernah. Tapi latih dia untuk melakukan apapun yang dia putuskan. Misalkan kalau dia mau melakukan mulai ketika usia 4 tahun, 5 tahun, mulai melakukan sholat, pilih dulu sholat-sholat yang dia lakukan, yang dia putuskan ingin dilakukan apa. Ya, karena Rasul pun ada sebuah hadis, sebuah kisah, seorang mau masuk Islam, tapi dia memiliki syarat. Ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi saya mau melakukan sholatnya cuma 3 waktu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul mengiyakan, silahkan boleh. Sahabat protes yang lain kan, kenapa Rasul kok bisa? Emang ada diskon? Rasul berkata, ketika nikmatnya iman, manisnya iman sudah masuk ke dalam tubuhnya dia, masuk ke dalam kolbunya dia, maka dia dengan sendirinya akan melakukan sholat 5 waktu. Nah sama, kita cukup membiasakan diri untuk membiasakan putra-putri kita melakukan apa yang diputuskannya. Ya, nah kita bimbing mereka untuk memutuskan. Kita bimbing mereka juga untuk melakukan apa yang mereka putuskan. Ketika mereka memutuskan, itu adalah keputusan dia. Tapi effort kita adalah memastikan dia melakukan apa yang dia putuskan. Teman-teman, bahkan paksa anak-anak kita untuk melakukan apapun yang dia sudah putuskan. Contohnya adalah ketika dia mengerjakan PR. Kita tanya, kamu mengerjakan PR jam berapa? Jam 9. Oke, jam 9. Apapun yang terjadi, jam 9 kamu ngerjain PR. Apapun yang terjadi, tugas orang tua ada memastikan dia melakukan apa yang dia putuskan. Demikianlah Sobat Dundrat, pemaparan sederhana yang singkat mengenai definisi dari The Habit of Success. Mulai sekarang, pastikan setiap kali Anda setelah melakukan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusur, bukti bahwa kita bersyukur kita hari ini diberi kesempatan untuk hidup, Allah masih kita kesempatan untuk bernafas. Mari lakukan apapun yang kita putuskan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pada kami Wid yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu di pagi hari ini. Semoga apa-apa yang Kang Wiwit sampaikan kepada kita semua bermanfaat dan tentunya kita
melakukan atau melaksanakan ilmu yang telah Kang Wiwid sampaikan. Begitu ya sahabat sekalian. Sekarang udah jam 6 kurang 1 menit. Jika ada pertanyaan, dikasih satu pertanyaan aja. Tidak lebih ya, soalnya ini banyak yang mau masuk kantor. Jadi silahkan para sahabat sekalian yang bertanya kepada Kang Wiwid. Diberi waktu sampai jam 6. Jika tidak ada yang mau, berarti kita sudahi ya. Emang agak susah juga ya Kang Wiwid ya, kalau kita memaksakan begitu ya, habit-habit kita. Jadi emang harus dipaksakan berarti ya. Allahumma paksakeun, Bah. Nah, itu betul, sepakat. Lu mau paksa. Iya, masalahnya geus emang gitu, kudu dipaksakan. Emang enggak tuh nana cara deui kudu dipushnya ke diri sendiri mah. Dengan kurang lain maksakeun teh harus ke diri sendiri dulu ya. Alhamdulillah sudah jam 6 sahabat sekalian, tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah paham dan akan melaksanakan arti sukses itu sendiri buat diri sendiri ya Kang Wid ya. Semoga sahabat-sahabat sekalian mendapatkan insight, apa namanya? Insight juga intel insight-nya. Iya. Insight ilham. Pada di pagi ini membuat suatu keputusan dan tentunya melaksanakan yang sudah diputuskannya di pagi hari ini. Amin. Ya sahabat sekalian, jadi bisa seperti kebiasaan Nabi, beliau sudah memutuskan untuk apa aja dan beliau melaksanakannya dari pagi sampai tidur sampai malam gitu ya. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Kang Haji ini dipimpin doanya dulu Kang Haji ya. Ayo, Bah. Ya alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Kang Wiwid yang sudah berbagi ilmunya, dan juga tak lupa kami ucapkan barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakum fi khair buat Pak Dokter dan juga Teh Ari. Mohon maaf Teh Ari tidak bisa menghadiri acara pernikahannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan juga bisa ikut sama-sama di jalan dakwah sampai kemana Bah? Sampai ke jannah insyaallah ya. Amin. Amin. Sahabat sekalian, mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Rahman ya Rahim, bimbinglah hati kami agar kami senantiasa selalu melaksanakan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, meskipun kami berada di mana dan bagaimanapun keadaan kami. Ya Rahman ya Rahim, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rahman ya Rahim, jika hari ini ada sahabat kami yang sakit, semoga Engkau berikan kesehatan. Jika saat ini bagi sahabat-sahabat kami yang ingin punya keturunan, belah keturunan yang terbaik menurut pilihan-Mu. Ya Rahman ya Rahim, jika sahabat hari ini ada sahabat-sahabat ingin mendapatkan jodoh belah jodoh yang terbaik menurut pilihan-Mu. Ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke acara selanjutnya, dipoto dulu ya. Si lupa. Siap dibuka dulu videonya.
Sebelum Kang Dani akan menginfokan untuk kegiatan Dunat selanjutnya. Silakan dibuka dulu videonya, mari kita screenshot dulu. Satu, udah belum nih? Siap? 1, 2, 3. Kita cek ya. Mantap. Tuh ada yang malu, Teh Rey. Nutupin muka. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian, kepada Kang Dani silahkan untuk menginfokan kegiatan Dunat untuk seminggu ini. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Info buat hari ini ada kegiatan biasa di KCM dan kemudian hari ini ada pertemuan bersama Human Initiative ba'da zuhur jam 1-an mungkin di Muara Rajen buat membahas terkait mobil bergerak ya, food truck lebih dalam. Kemudian insya Allah nanti hari Jumat kita menuju ke Sumedang. Jadi teman-teman yang mau ikut mohon di list karena ini berkaitan dengan kendaraannya nanti yang akan menuju ke sana dikondisikan ya. Jadi nanti dikondisikan untuk di list sama Abah, pangliskan ya Bah. Nanti kita berangkat insya Allah pagi-pagi karena kita akan bikin burgernya nanti bukan di outlet Katsurupan, tapi kita akan bikin burgernya di lokasi ya di Sumedang ya. Oh, di TKP. Jadi di TKP. Ya. Jadi nanti kita bawa alat-alat Kolaborasi dengan tahu Bah. Ya, jadi nanti posisinya teman-teman di list yang mau ikut itu berkaitan karena kita digunakan buat bawa barang dulu mobil yang kijangnya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada mobil satu lagi dari siapapun yang mau ikut mungkin dikondisikan ada Ustadz Felian nanti. Kemudian kemarin yang sudah konfirmasi ada Walewan yang mau ikut. Kemudian teman-teman dari Hiking Club Patano juga ini nanti ada yang dikondisikan ikut. Tapi insya Allah kita akan berangkat mungkin jam 8 pagi udah meluncur dari start dari Muara Rajen ya. Muara Rajenan kita sudah berangkat jam 8-an. Kalau Abah mah bisa nungguan di Borma ya, amannya. Tadi Kriya. Ya itu paling nanti dikondisikan sama insya Allah hari setelah hari Jumat dan yang di kedepannya nanti akan dikondisikan lagi setelah acara hari Sabtu karena ini hari Sabtu nanti ada yang mau ikut ke ini Kang Setia Furqan ngundang Pak Haji Dea nanti dikondisikan ya karena undangannya nggak tahu nih pulangnya hari Sabtu dari Sumedang nginep di sana atau pulang langsung nih kondisikan guys. Paling itu aja Bah mungkin sementara. Iya ya, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Alhamdulillah agenda-agenda nih pagi ini kita sudah mohon dukungannya, support dan dukungannya sahabat sekalian untuk agenda KCM dan bergerak dan tentunya agenda Dunat yang besarnya ya seperti itu. Di pagi ini KCM di hari ini KCM di jalan di Bawah Batu ya di Jalan Garut. Lanjut hari Jumat nanti di Sumedang. Terus hari Sabtunya nanti kita lihat apakah ke Kang Purkon gitu ya. Alhamdulillah sahabat sekalian, terima kasih. Jazakallah khairan atas kehadirannya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya sahabat sekalian. Dan tentunya doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bergerak, selamat beraktivitas dan tentunya tetap semangat dan istiqomah selalu di jalan kebaikan.
Semangat bergerak. Barakallah. Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.